Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 42. Dia itu sudah bersuami. Kuayun langkahku memasuki ruangan. Tampak suasana aula begitu gemerlap dan indah. Beberapa bola mata menatap ke arahku. Awalnya aku merasa canggung, apalagi saat itu aku lagi sendiri. Kuarahkan pandanganku mencari Nisa, yang katanya sudah sedari tadi tiba di tempat ini. Bukannya Nisa yang datang, tapi Batu Nisan. Siapa lagi kalau bukan Bu Teti, orang yang tidak akan pernah mau melihat kehidupanku bahagia. Cantik juga kebayamu ini. Perharinya sewa berapa? Bu Teti tersenyum tipis mengelilingiku, dengan jari telunjuk tak lepas dari tubuhku. Maaf, aku tidak menyewakan kebayaku pada siapapun, apalagi padamu. Rupanya kebayamu. Aku kira kamu sewa. Buat apa kamu kemari? Kini Bu Teti mulai mencengkram denganku. Lepaskan aku. Aku tidak mau ribut denganmu di sini. Kutepis pergelangan tangan Bu Teti sedikit keras hingga membuatnya meringis. Au, berani benar kamu padaku. Diusap pergelangan tangannya sembari membentakku. Kamu sendiri yang memaksaku berbuat itu, jadi jangan salahkan aku. Sudahlah, aku datang kemari untuk memeriahkan hari ulang tahun perusahaan, bukan untuk cekcok atau melakukan kontak fisik denganmu. Ku coba untuk pergi, tapi Bu Teti lagi-lagi menarik pergelangan tanganku. Enak saja, sudah menyakitiku, seenaknya mau pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum aku membalasmu. Apa kamu sanggup melawanku? Aku yakin tidak. Ada baiknya kamu pulang. Minum susu yang banyak agar bisa mengimbangi tenagaku. Kembali kuhentakkan tangan perempuan parubaya itu hingga terlepas dengan sendirinya. Terlihat Bu Teti berpikir. Mungkin dia sedang mencerna baik ucapanku. Biasanya dia banyak bicara saat bersama Mira. Tapi kali ini dia hanya seorang diri. Tentunya keberaniannya juga pasti berkurang. Mbak, kenapa tidak langsung gabung? Yang lain sudah sedari tadi menunggu. Nisa yang datang menghampiri kami. Kamu Nisa kan? Dari mana kamu bisa mengenal perempuan ini? Tanya Bu Teti sembari menunjukku. Harusnya aku yang bertanya seperti itu. Dari mana tante bisa mengenalku? Masa kamu lupa? Aku Ibu Mira, teman sekolahmu. Dulu kami pernah berkunjung ke tokomu. Sesaat Mira berpikir, hingga dia terlihat tersenyum. Aku baru ingat, tante yang waktu itu mengatakan kalau kami hanya menjual pakaian bekas bukan? Sekarang bandingkan kebaya tante dengan kebaya jualan kami. Di sini tampak terlihat di mana yang berkelas dan di mana yang bekas. Raut wajah Bu Teti terlihat malu setelah Nisa membandingkan kebaya kami. Nisa, aku tidak ada urusan denganmu, jadi jangan turut campur dengan urusan kami. Selagi itu ada sangkut pautnya dengan Mbak Rini, maka itu sudah jadi urusanku. Karena Mbak Rini ini adalah... Sudahlah Nisa, ada baiknya kita pergi, karena sebentar lagi acara segera dimulai. Kutarik pergelangan Nisa, meninggalkan Bu Teti, jangan sampai dia melanjutkan ucapannya. Bisa pinsang Bu Teti nantinya, bila mendengar kalau aku adalah bos di toko yang dia sebut hanya menjual pakaian bekas. Aku heran dengan orang-orang zaman sekarang. Kenapa mereka pada doyan bergaul dan membela Rini yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Tidak Nisa, tidak Bu Sulis. Keduanya sama saja. Tapi jangan senang dulu Rini. Kartumu ada dalam tasku. Sebentar lagi kita melihat mereka masih mau berteman denganmu. Ataukah mereka malah akan membencimu.
Aku dan Nisa terus melangkah, lalu bergabung dengan kolega kami. Mohon perhatiannya tuan-tuan dan nyonya-nyonya sejenak. Karena sebentar lagi acara ulang tahun perusahaan akan dimulai, maka dimohon segala aktivitas dihentikan untuk sementara waktu, agar acaranya bisa berjalan baik. Terima kasih, ucap seorang MC di atas mimbar. Suasana yang tadinya riuh, kini mulai senyap. Pandangan fokus ke atas mimbar. Untuk mempersingkat waktu, mohon kesediaannya Pak Reno atau yang mewakili naik ke atas mimbar, memberi sepatah dua kata sebelum acara ini kita lanjutkan. Untuk itu, dipersilahkan. Terlihat Pak Reno dan Bu Sulis menaiki tangga, sambil berpegangan tangan. Riuh tepuk tangan dan siulan terdengar. Sorotan lampu dan kilauan kamera mengarah ke arah mereka, hingga Pak Reno menaiki podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Balas serempak orang-orang dalam aula. Pertama-tama, saya sebagai pemimpin antara grup dan semua staf mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan para pejabat, pengusaha handal, baik yang ada dalam kota dan juga khusus jauh-jauh dari luar kota, serta tidak ketinggalan pula kami ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan wartawan yang sudah sedari tadi pagi datang untuk meliput jalannya acara ini. Perusahaan antara grup adalah perusahaan yang saya bangun dari serpihan kehancuran perusahaan sebelumnya. Awalnya saya sudah putus asa untuk mengembalikan semua kejayaan ayahku yang hancur karena terlilit hutang. Seiring berjalannya waktu dan atas dorongan serta doa seorang ibu, saya mulai merangkak. Sulit memang sulit perjuanganku saat itu. Mulai dari pengajuan pinjaman ke bank, mencari teman yang dulunya pernah dibantu oleh ayahku, serta meminta bantuan para pemilih. Tapi apa? Hinaan, cemoohan, bahkan pengusiran yang aku dapatkan. Dari merangkak, ku coba untuk berdiri. Aku terus mencari bantuan demi mengembalikan kejayaan perusahaan ini. Aku sudah tidak tahu mana siang dan mana malam. Aku bekerja tanpa sedikit pun mengeluh. Hingga suatu waktu, aku bertemu dengan seorang kakek yang sedang duduk di pinggir jalan merenungi nasibnya sama denganku. Dari modal itu, aku mulai berjalan. Kubentangkan layar menembus persaingan global hingga aku bisa berlari mengejar ketertinggalanku. Semoga apa yang kuceritakan ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Jangan menyerah sebelum berusaha. Dan ingatlah orang-orang yang menolongmu saat engkau terpuruk, bukan mengingat mereka yang ada di saat kamu jaya. Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar di saat Pak Reno menyelesaikan ucapannya. Benar-benar perjuangan yang luar biasa. Ini yang aku salutkan pada Pak Reno. Dia tidak mudah putus asa saat badai melanda perusahaannya. Dia malah terus bangkit dan membuktikan pada orang-orang kalau akulah pengusaha sesungguhnya. Ucap seorang pria berdasi di bawah mimbar. Benar katamu, pengusaha seperti Reno ini yang susah untuk ditandingi. Saat mengalami badai prahara, dia tahu jalan keluarnya. Balas temannya. Itulah tadi sepatah dua kata dari Pak Reno. Semoga saja kisah Pak Reno bisa menginspirasi kita semua yang hadir di sini. Nyonya Sulis, apa masih ada yang ingin ditambahkan sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya? Tanya MC pada Bu Sulis. Nanti saja, saat acara puncak, saya akan memberi sebuah pengumuman penting buat kalian. Wow, apa yang bisa memberi sedikit bocoran pada kami tentang pengumuman itu, agar kami yang hadir di sini tidak semakin penasaran. Pokoknya, ini surprise bagi kita semua. Ayo Reno, kita jamu kembali tamu-tamu kita. Bu Sulis meraih lengan Reno, dan keduanya menuruni tangga. Baiklah,
karena pengumuman penting belum bisa dibocorkan oleh Nyonya Sulis. Sebelum acara puncak, maka kita lanjutkan kembali acaranya. Para tamu undangan yang terhormat, silakan menikmati hidangan dan minuman yang sudah disediakan oleh panitia sambil mendengarkan lantunan musik dan lagu dari artis ibu kota. Para tamu undangan kembali pada posisinya masing-masing, sembari menikmati hidangan dan lantunan musik dan lagu yang dibawakan artis ibu kota. Bu Teti, bersiaplah, karena sebentar lagi giliranmu tiba. Tenanglah Meli, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Bagus kalau begitu. Kamu ajak Tante Melda untuk menemanimu agar drama kita semakin dramatis. Setelah semua urusanmu selesai, sisanya serahkan padaku. Acara berjalan cukup meriah hingga malam semakin larut. Bu Sulis naik ke atas mimbar tanpa Reno menemani. Perhatian semua, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan pada kalian. Ini tentang masa depan perusahaan, masa depan Reno, dan masa depan penerus kami. Sekali lagi, suasana hening. Semua pandangan terarah pada Bu Sulis yang sedang berdiri di atas podium. Saya akan memperkenalkan pada kalian sosok yang akan menemani hari-hari Reno ke depannya. Dia adalah Rini, calon istri Reno, sekaligus calon mantuku. Maka dari itu keduanya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Gelas yang ada di tanganku jatuh saking kagetnya hingga bunyi memantul ke segala penjuru aula. Sontak saja semua pandangan terarah padaku. Ini serius? Mbak akan menikah dengan Pak Reno? Suara Nisa ikut bergema. Aku tidak tahu harus jawab apa, karena aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar, ditambah lampu sorot dan kamera yang saling berkilauan mengarah pada kami. Aku masih bingung, syok dengan apa yang terjadi, hingga Pak Reno membawaku menaiki panggung. Inilah calon Reno dan calon mantuku. Sebentar lagi acara seperti ini akan kami gelar di tempat ini. Bu Sulis dan Reno menghimpitku. Sebisa mungkin kupaksakan diri tersenyum. Hentikan! Perempuan itu tidak layak dan tidak pantas untuk Reno. Dia sudah bersuami. Terdengar suara perempuan Parubaya melangkah mendekat, diikuti beberapa orang dari belakang. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.